Jadi semua termasuk anda. Tapi karena anda memilih nabi yang sesat, yang tukang kau. Jangan kau sebutkan kami. Kalian aja. Justru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memuliakan Yesus. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Oh, saya kan sudah jawab tadi. Saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab tadi. Oke? Astaga. Saya sudah jawab. Nah, sekarang Apa kau yang tunjukkan. kau jawab? Sekarang kau Apa yang tunjukkan. kau jawab? Coba kau tunjukkan Apa yang akhlak kau baiknya jawab, Yesus Suma? kepada ibunya. Coba. Satu aja. Pertanyaan saya saja kau belum bisa jawab kok. Ini kan kamu yang menentang. Perbuatan Aduh, baik pertanyaan Yesus kepada saya, ibunya kau belum mana? bisa jawab. Perbuatan baik Pertanyaan saya Yesus saja kau kepada belum bisa ibunya. jawab kok. Kenapa Perbuatan nggak bisa baik jawab pertanyaan Yesus saya, kepada Suma? ibunya ada enggak? Kau nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja Suma gitu loh. Nggak ada kan? Oke teman-teman, saya rasa Oh, sudah kabur. cukup ya. Oh, kabur dia. Kita tinggalkan formal Dajjal bermata imut ini. Dajjal bermata imut. Tidak ada ilmu, tidak ada apa-apa, tidak ada isinya. Yang pada kesimpulannya diajarkan oleh Muhammad. manusia yang makhluk yang bernama Yesus yang mereka sembah Inilah itu akhlak yang diajarkan oleh tidak Muhammad ada ya, teman-teman, satupun ya. perbuatan baiknya kepada wanita yang telah Seperti ini melahirkannya. yang diajarkan Oke? oleh Muhammad. Cuma Oke ya. seperti itu yang diajarkan oleh Muhammad. Dia sibuk menghujat Rasulullah, Oh, sibuk menghina siapa yang menghujat? Rasulullah. Saya bertanya Harusnya loh. dia ke rumah Saya sakit bertanya memperbaiki loh. matanya biar Saya kalau debat bertanya. itu Kenapa kau tertuju panas kepada ini? lawannya, bukan Takut kepada ya? Google. Takut ya. Lawannya Takut di ya sini, menjawab matanya ke pertanyaan sana. saya ya. Makanya udah panas Makanya ya. ke sana. Harusnya Takut ya. orang diskusi Takut ya menjawab minta pertanyaan buka saya ya. kamera, lawan diskusi yang Takut- ditatap, bukan takut dia kamera. menjawab pertanyaan Kameranya saya, aja dilihatin teman-teman. kayak gini terus. Ya. Itu apa Takut diskusi dia apa? pertanyaan saya, Kamu teman-teman, yang ya. tidak punya akhlak, kamu mengundang Takut orang dia. ke atas, Ya. ke atas kamu mengundang Takut orang, dia menjawab tapi pertanyaan tamumu kau nggak saya. tatap, kau cuma tatap kamera, Aduh, kau tatap Google Pak. terus. Dia menjawab pertanyaan saya, teman-teman, ya. Aduh, Cari di Google. Suma. Apa Jawab gitu? pertanyaan saya, Suma. Buka Jawab komal pertanyaan itu saya. pertanggungjawabkan pakai Takut ya, ilmu. udahlah ya Suma ya. Ternyata nggak mampu menjawab Ah. ya teman-teman ya si Suma ya. Nggak pernah lihat saya kan? Itu Bye ternyata- Suma. Ya, ternyata Suma nggak mampu menjawab ya teman-teman ya. Dia cuma lari ke sini, ujung-ujungnya apa? Menunjukkan akhlak buruk. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Muhammad. Ya, seperti itulah akhlak yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, wah, luar binasa memang ajarannya. Ya, pertanyaan saya tidak dijawab dari tadi saudara-saudara. Ya, ada tidak dia menjawab pertanyaan saya? Enggak. Kalau dia mau mengatakan bahwa berbuat baiklah kepada orang tuamu walaupun mereka mengajakmu murtad, lalu bagaimana dengan hadis Sunan An-Nasai nomor 3991? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Luar binasa. Ya. Di sini dikatakan, barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Jadi kalau ibu kalian mengganti agamanya, ibu kalian mualaf atau ibu kalian murtad, maka bunuhlah dia. Itu Nabi Muhammad yang memerintahkan. Ya. Itu Nabi Muhammad yang memerintahkan. Lalu Suma berkata bahwa tidak ada akhlak baik daripada Yesus terhadap seorang perempuan. Lalu bagaimana dengan hadis Imam Al-Bukhari nomor 481 bahwa perempuan disamakan seperti guguk dan keledai. Maka dari itu Aisyah komen, Aisyah protes, Maka Aisyah berkata, sungguh kalian telah menganggap kami kaum wanita sama seperti guguk. Ya. Surah An-Nisa ayat 34, wanita boleh dipukulin. Apa ini? Ya. Di dalam hadis Imam Al-Bukhari nomor 2464, Muhammad berkata wanita itu otaknya setengah. Berani kata lu bilang ibumu itu otaknya setengah? Berani nggak mengatakan ibumu itu otaknya setengah? Itukah akhlak baik daripada Muhammad?
namanya penghinaan, ya. 5 permintaan. Aduh. 1 prioritas permintaan dari pemberi hadiah, pahlawan bertopeng. Yang saya minta padahal cuma perbuatan baik loh. Ya. Kok susah banget loh untuk menjawab, teman-teman ya. Susah banget. Begitu sulit untuk menjawabnya. Sulit untuk menjawab itu, teman-teman ya. Sulit sekali. Ya, sulit sekali untuk menjawab hal itu. Kenapa begitu sulit untuk menjawab pertanyaan saya? Karena memang Muhammad gak ada perbuatan baik. Ya. Selamat siang, Pence. Selamat siang, Bang Nathan. Muslim Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Ada yang mau disampaikan, Pak Pence? Monggo. Begini, Bang Nathan. Saya baru tahu seorang Suma ternyata botol. Ditanya nggak bisa jawab, kok balik nanya itu. Ditanya akhlak baik Muhammad satu aja nggak bisa jawab. Balik nanya. Iya, itu makanya saya bilang cuma satu loh saya minta, satu saja akhlak. Tetapi orang Dia sebagai ini manusia, berani Blender, aduh. menyunatkan Tuhan. Ngeri kan? Ngeri kita ya kan? Hah? Orang kita takut Dia sama sebagai Tuhan. Tetapi dia sebagai ini manusia. ada orang yang berani menyunatkan Tuhan. Siapa dia ini? Takut kali ya. Ngeri, ngeri. Ngeri ya? Ngeri. Ya kan? Kau botol kan? Ya, Itu aja yang bisa kau terima. Coba lah. Bisa pula dia berani. Cuma satu-satu orang yang berani menyunatkan Tuhan. Salut aku, salut. Kita takut Dia sama sebagai Tuhan. manusia. Tapi dia berani. Ngeri lah, ngeri. Teman-temanku Muslim, janganlah Blender kalian malu dibaca atas lagi itu. kebodolannya si Blender ini ya. Kisah para rasul dibaca lagi dong. Di pelan-pelan bacanya, Bang Blender. Oke. Bahwasanya Daud menyatakan tentang kebangkitan Mesias, yaitu Yesus, bahwasanya dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Oke. Terus? Daging Yesus tidak mengalami kebinasaan. Artinya kulub yang dipotong juga tidak binasa. Artinya tetap utuh. Pertanyaannya, di manakah kulub Bukan nih, Yesus terlalu kecil sekarang? sekali itu bahas. Beda konteks itu, woi. Beda konteks. Jangan kalian Pemikiran apa itu begitu terlalu kecil sekali pemikiran begitu. Makanya dengar ya, jangan coba tanya si Mun ini. Mun tadi yang menantang bahas masalah sunat. Ingat ya, jangan coba menghakimi kalau tidak mau dihakimin. Kena kau sendiri kan, Mun? Mencret kau. kamu bawa ayat firman Tuhan, Blender. Ngacak-ngacak kah? Gimana? Saya ulang. Orang Islam. Daging Yesus tidak akan pernah binasa. Menurut kita tanya tadi, sesuai dengan apa Yesus yang ada. disunat pada hari yang ke-8. Pertanyaannya, di manakah kulub Yesus sekarang? Carilah sendiri. Orang pasti nggak membahas itu. Jadi Romo, ketika Yesus baca itu Romo, ya kan? Ketika Yesus baca itu, dia terkejut. Ih, ini siapa yang menulis nih? Paulus yang nulis ya, kurang ajar ini. Ini sangat kontradiksi dengan ayat. Akhirnya, teleponlah kurir. Tolong segera kirim kulub ke langit. Tolong segera. Blender. Pak Ustaz, tolong Jadi kadang lucu mereka ini ya. Kadang mereka sebut Yesus dengan Nabi Isa sama, tapi kali juga menghina Nabi Isa juga itu. Bang Blender. Berarti Tuhannya umat Kristen ini tidak lengkap karena kulubnya tidak ditemukan. Jelas. Enggak, Romo itu udah ditelepon kemarin ketika Yesus membaca Bible itu, terkejut dia. Iya, ini siapa yang buat nih? Paulus nih, pasti kurang ajar Paulus nih. Akhirnya diteleponnya lah kurir JNT atau kurir JNT. Tolong segera kirim kulub itu ke langit. Jangan sampai nanti orang mengetahui ini. Ini bahaya buat aku, dikirim. Memang dikirim sama kurir. Tapi sekarang kurirnya nggak pulang-pulang dari langit. Kasian juga mama yang nyari-nyari. Kasian. Mama kurirnya sekarang nyari-nyari. Kemana anakku ini nggak pulang-pulang dari langit, gara-gara kirim kulub. Masih berani kalian bahas sunat. Masih berani kalian bahas sunat. Memang, ya memang karena memang tidak ada dalam data Romo.
Hancur kalian. Aduh. Mila Ibrahim, apa Mila Ibrahim? Ikut Ibrahim semua lah. Hancur. Udah Tidak kena ada. tipu tadi surah Al-Masad. Udah kena Hey. tipu surah Al-Masad. Mila kena Ibrahim kan? itu, Mila Ibrahim itu Hancur. hanya Ibrahim dan Ketika kalian cari surah Al-Masad, bangsa suruh Yahudi. kalian lilit tali di dalam leher tidak kalian. di- Lilit tali ke leher kalian. Itulah tahu dia nggak? tertulis. Surat Al-Masad nomor 5 disuruh Oi, lilit oi, tali ke leher oi. kalian sendiri. Mati Oi, kalian Mila kena kan? Ibrahim itu Kena adalah kalian, kena untuk prank, kena Ibrahim prank. dan keturunannya dan budak-budaknya, bukan orang Kristen, tahu nggak? Menurut data di kisah Yesus para itu disurat karena dia rasul, mengikuti hukum Taurat menurut Yahudi. data di Tahu nggak? kisah para rasul, menurut data di kisah para rasul, daging Yesus tidak binasa, artinya tetap Udah begini utuh. Romo. Yesus Yang disunat itu pada adalah hari Ibrahim dan ke-8. keturunannya. Pertanyaannya, bukan yang lain dari itu. di manakah Lain kulit dari itu Yesus adalah budak. Mereka sekarang? membaca gila dan lama-lama stroke Tahu gitu nggak? kan. Jadi Bang Romo, intinya Kalau kulit kesimpulannya di Yesus sini, Bang tidak Romo, ditemukan, berarti kalian menyembah sesuatu yang tidak lengkap. Sudah benar. Berarti Romo, berarti Tuhannya Ya. tidak sempurna Romo ya, tidak sempurna ya. Betul. Betul. Ya. Kau punya Allah Berarti Subhanahu wa Tuhannya taala tidak di mana sempurna. sempurnanya tidak ada. Nah, jelas Titip ya. semua. Kalau kalian tidak Romo, bisa Romo, menunjukkan Romo. di mana Sekarang sisa oleh kulit orang Yesus, Katolik, berarti Tahu kalian nggak? menuhankan Tuhan yang tidak sempurna. Jelas ya? Romo, Ya. Romo, kadang kalian itu menyamakan Yesus dengan Yesus, Udah, dengan mana Nabi sisa Isa. kulitnya? kadang Mana? kalian sudah Mana sisa sudah kulit menghina Yesus? Nabi Isa ini. Kalian tunjukkan. Udah. kan mereka Di- tidak mengakui Nabi Isa nabinya yang Di mulia. dalam Islam, Katanya ikut dengar, Mila dengar. Ibrahim. Mila Dengar, Ibrahim. dengar. Ibrahim itu Dengarkan. sunat umur 90 tahun. Dengarkan. Anaknya Ishak Dengarkan baik-baik. 8 hari. Dengarkan. Kemudian Dengarkan sampai kalian. keturunannya Dengarkan itu. baik-baik. Dan Dengar, budak-budaknya. dengar. Nah, bukan orang Yahudi. Dengar, Kalian dengar. tiru-tiru, kalian tiru-tiru. Ini kok merepet ini. Dengar, Itu yang ikut, dengar. yang Diam ikut. dulu Romo. Yang ikut Diam. sunat itu adalah budak. diam Tahu nggak? Mon diam dulu. Mon. Udahlah. Udah lanjut Romo, lanjut Romo. Dengarkan dulu. Di dalam Islam, Nabi Isa itu sudah disunat semasa dalam kandungan. Artinya itu sudah tidak perlu disunat lagi gitu loh. Itu di dalam Islam. Nabi Isa itu siapa, Pak Romo? Ya nak, Nabi Isa itu siapa? Itu Nabi kamu tuh? Dia utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. keselamatan buat kami. Paham Romo? Bukan, kalian Nabi bilang Isa. kalau menghina orang itu Kamu tahu. harus dipotong ujung-ujung burungnya itu gitu loh. Sekarang Romo. bagaimana menyunat di dalam kandungan? Tanya dulu. Kasih masuk tangan Bagaimana dalam caranya Fatihah. menyunat di dalam kandungan? Tuhan jadi manusia saja kalian percaya, apalagi untuk sesuatu hal yang terkecil itu, hal kecil itu bagi Tuhan. Bagaimana memotong? Aduh, Loh, itu aneh kan juga kalian. perkara kecil bagi Tuhan. Iya. Tuhan jadi manusia saja kalian percaya? Ayo, Ya, ketampol bagaimana lagi mungkin kan? Tuhan punya nonot? Bagaimana mungkin Tuhan punya nonot? kalau- Ketampol lagi. Iya. Siapa yang Kalau bilang itu- Tuhan jadi manusia? Kalau itu gampang jawabannya Tuhan itu. disalib, Tuhan dibunuhi, nggak punya daya. Kalian percaya Tuhan yang penguasa dunia, penguasa Jalan alam jagat gitu. raya, dibunuh dan dipukulin? Kalian percaya? Gila. Aduh. Yang Gila, salib itu, kita percaya. itu manusia. Tuhan diludahi, Manusia. Tuhan diludahi, cuy, gitu. Kalian percaya? Gila apa? Enggak aja. Tuhan penguasa langit dan bumi, pemilik alam jagat raya yang sangat mudah membuat gempa dan bencana, diludahi. Kalian percaya? Gila. Iya, Roh Kudus sementara bekerja. Glenn. Hey, di mana? Namanya pelayan itu begitu. Namanya Kalau pelayan tidak itu bisa begitu. kalian menunjukkan di mana sisa kulit Yesus, berarti Tuhan kalian tidak sempurna. Ada dalam mulut kamu. Ada dalam mulut Kalian kamu itu percaya? yang kamu sunat. Kalian percaya Tuhan jadi manusia? Percaya nggak? Tuhan jadi batu juga orang percaya, masa jadi manusia nggak percaya Nggak bagaimana? ada ceritanya Tuhan jadi batu. Yang saya tanya, kalian percaya nggak Tuhan jadi manusia? Iya. Percaya. Percaya lah. Baik, host, Kenapa besarin tidak? host, besarin host. Host, besarin Tapi kalau host. manusia jadi Tuhan tidak percaya Manusia gitu loh. Kalau Tuhan Tuhan tidak jadi manusia mungkin. bisa. Baik, baik. Nah sekarang kita Tuhan buktikan itu kayak kepercayaanmu itu. penguasaan, mengerti nggak? Oke, host bantu besarin host. Apa yang mau diambil? Saya lihat di sini.
Iya sebentar sabar. Ini kan Makin kamu Romo buka, makin ini. terbuka kebohongan. Makin banyak Dengarkan yang dulu. Dengarkan dulu. Romo ini belajar Bible 37 tahun. ya Kalian dengarkan saja dulu ya. Dengarkan 30 dulu. tahun belajar baca-baca. Enggak Cuma malah baca Quran kau. cuma membaca tapi tidak memahami. Daripada Simon memahami kitabnya sampai moderator. ompong giginya, sampai habis giginya memahami kitabnya. Moyang kau. Kau bodoh. Moderator, Daniel, bantuin kau jangan moderator. cabut-cabut dulu lah. Kau tidur. Nggak apa-apa Kau tidak lah. Kecil-kecil punya nggak apa-apa level. ya. Kau tidak punya level. Nggak Ada apa-apa ya. ustad. Kecil nggak apa-apa ya. Ya, Ustad dan Romo Ya, itu Mon, cocok. Mon. Bukan kau. Mon, denger Ya, Mon. oke, silakan. Dengar Mon. Ya. Halo? Aduh. Mental lagi saya nih. Romo lanjut. Tapi kecil, Iya. harusnya tidur ini. Iya. Nggak bisa dibesarin, moderator nggak bisa besarin. Moderator besarin Nggak bisa lah. besarin, nggak bisa. Moderator mana? Nggak bisa besarin, Romo, moderator. Oh, Cuma nggak bisa host ya. yang bisa besarin. Bang Moto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Waalaikumsalam. Nggak bisa. Moderator nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Lanjut, abang-abang. Nggak apa-apa ya. Kecil nggak apa-apa ya. Kecil nggak apa-apa ya. Oke. Mon. Siapa yang percaya Tuhan jadi manusia nih? Jawab. Halo? Hostnya lagi nyari klub Yesus. Diantara- Jawab lu, Len. Semua Kristen. Ya, artinya semua Kristen di sini percaya ya. Tuhan itu jadi manusia, betul? Betul. Baik. Nah, sekarang kita kaji Ya kaji sudah bagaimana? ganti jaringan dulu ya. Takut terlempar lagi soalnya. Halo, suara saya bisa? Bisa Pak. Ah, ini bagus. Baik. Baik, Baik. ya, bagus Pak. Terima kasih Pak. Bapak makin mengajar Aduh, banyak merah ya. orang untuk jadi Kristen ya. Oke. Iya, Mon udah. Simon bahas kitabnya sampai habis giginya ompong. Merah nih. Kasihan kalian ya. Aduh. Cepat sudah Romo bagaimana? Sebentar, sinyalnya nggak beres. Ini gara-gara kulup ini. Romo tadi gara-gara Ini kulup, bagus sinyal kok. nggak beres. Kuat ini. Aku ganti sinyal dulu. Sinyal nggak beres. Sebentar lah, ini gara-gara kulup. Romo sibuk tadi jadi kulupnya. Ini di Papua Nugini bagus ini Papua Nugini. Sama kayak Mun. Gara-gara bahas kitabnya giginya habis sampai habis ompong. Sebenarnya saya masih pengen masuk Islam tapi saya takut kalau akan terlalu banyak bidadari di surga. Cek. Bini kau yang jadi bidadari Cek, kami. cek, cek, Binimu. Cek. Jangan coba menghakimin. Nah ya, ketampol kan sendiri. Ayo kita buktikan. Lanjut Romo. Cek, Nanti kita cek, buktikan ya. Cek. Suara saya bisa? Aduh. Udah. Di blender ini kan. Baik. Oke. Apa pula aku dibuang? Enak aja. Bang Rek, Bang Mon, dan Kak Ulina, Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, betul? Bukan begitu. Anda salah. Gimana? Allah bukan Tuhan. Gimana? Theos ya, ganti Theos ya. Allah. Ganti Theos ya. Saya baca ya. Ganti Theos Tunggu, ya. berapa di mana Pak? Tidak enggak suruh pakai bahasa Indonesia aja, Allah saja. Gimana? Ngapain? Jangan. Bahasa aslinya kan Theos. Di mana? Jangan ganti-ganti Bang Romo. Kau jangan kau khotbah pakai bahasa Arab, lah jangan pakai bahasa Indonesia. Iya. Kenapa Bisa kalian mati alergi kau. dengan bahasa kitab suci kalian? Kalian Oke, malu. Kenapa kamu membenci Nggak bahasa apa-apa, oke, Indonesia? sudah. Ini moyang kau. Kalian Mana? malu Yohanes 1 menggunakan mana? nama Theos. Yang mana? Hah? Baca di mana? Yohanes 1 Pada nomor mulanya 1. Pada mulanya sudah ada Iya. firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kenapa? Theos, Theos. Theos, nenek moyang Theos kamu, pakai. Theos. Janganlah. Malu aja kalian. Al-Quran itu, Theos. Al-Quran itu di bahasa Inggris Theos ada nama ya. Allah. Theos, Di Al-Quran Romo, bahasa pakai Inggris Theos, pakai tidak Theos, ada Romo. nama Biasakan, Allah. kita Dia biasakan pakai nama Theos. God. Tahu enggak? Diam, Theos, Mon. nama Diam, bapaknya Romo. Dayaksu, anaknya Terios. Baca lanjut Romo. Ya. Firman itu bersama dengan Theos.
Sekarang masuk ke Yohanes 1:14. Baca Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Betul? Betul. Theos telah menjadi manusia. Oke. Gimana yang Kristen? Ya, firman jadi manusia. Ya. Oke. Yohanes 1:14. Ini cuma contoh saja biar lebih Ya, mudah. contoh saja lah. Oke. Yang jadi manusia di Yohanes 1:14, firmannya Theos atau Theosnya yang jadi manusia? Firman Allah. Bukan Allahnya, bukan Theosnya yang jadi manusia. Ya, salah kau kalau begitu. Gak usah ngomong lah. Gimana? Kenapa kamu mesti ikut kamu Gimana? punya model? Kita punya model. Yang jadi manusia sendiri, siapa? Kan? Teman kita sendiri. Kan sudah dibilang firmannya, ya sudah firmannya kok. Kamu. Gitu loh. Iya. Firmannya Terus, apa ini? Theos, ya. Oke. Firmannya Theos keluar dari diri Theos Itu apa? menjadi Mobil-mobilan manusia. kah? Ya, menjadi manusia itu? ya. Betul. Ini cuma Romo, contoh. jangan bikin anak-anak. Ini cuma contoh. Betul. Terus kenapa terus? Terus? Ini cuma contoh saja, ya. Contoh. Betul ya. Firmannya Contoh pakai otak. Theos keluar dari Theos lalu menjadi manusia, betul? Terus, ya. Betul, betul. Nah, Theosnya pernah jadi manusia nggak? Theosnya ini? Kalau di mute gimana mau jawab, Bang Romo? Siapa yang minta jawab lah? Kan? Firmannya yang bukan Manusia. Theosnya firmannya. Kan firman Aduh. Theos. Oke, yang jadi manusia Allah, bukan kamu itu Theosnya, beda dengan Allah tapi kita. firmannya. Tahu nggak? Mon, diam dulu kau. Allah, kamu itu Diam kepikir. dulu Ya, lah Mon. kau. Mon, diam dulu. Nyerocos dari tadi kau. Ya, so apa? Aduh. Yang jadi manusia adalah firmannya Theos. Nah, sekarang pertanyaanku, Bang Rek, firman yang jadi manusia ini Tuhan bukan? Siapa yang kau tanya, Bang Rek? Eka sudah dibilang Bang Rek. manusia, berarti manusia gitu loh. Mau kok jadi Tuhan? Iya, ini Tuhan bukan. Kan sudah disebutkan tadi firman menjadi manusia, berarti manusia gitu loh. Kok Tuhan lagi Bukan disebut? Tuhan. Ini bukan Tuhan. Kan firman menjadi manusia, berarti manusia. Iya, bukan Tuhan. Bukan manusia. Oke, ini bukan Firman Tuhan. itu menjadi manusia yang Oke. namanya Yesus. Tahu Diam nggak? dulu, Mon. Diam, Udah, Mon. diam bagaimana? Oke. Manusia ini bukan Tuhan. Theos ini Tuhan bukan. Theos Tuhan Allah. Aduh. Oke. Theos ini Tuhan. Anak manusia ini bukan Tuhan. Betul? Bukan Tuhan, waktu di bumi nggak Tuhan dia, manusia dia. Oke, dia bukan Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang kamu tuhankan, Tuhan yang kamu sembah, yang mana? Yang Theos apa yang anak manusia? Allah Bapa. Theos yang disembah. Theos. Yang anggaplah kalau tadi Anda berkata Theos itu Allah ya, Theos Bapa. Ya, Bang Rex, jangan Bapak mau yang digigit, disembah. Bang. Yang disembah adalah Bapak, betul? Ya supaya nanti ketemu ya, betul. Oke. Anak ini, anaknya Bunda Maria ini disembah ndak? Bagaimana mau disembah kalau dia masih manusia? Ya, artinya ini bukan Tuhan. Tak layak disembah. Iya kan masih manusia karena dia masih di bumi. Bang Rex, sudah jangan mau digiring, Bang Rex. Nanti dia. Jadi, berdasarkan jawaban daripada Bang Rek, Bapak ini adalah Tuhan, anak manusia ini bukan Tuhan. Nah, itu Sudah jelas, Yesus Kebodohan. Jelas bukan ya. Tuhan. Jelas. Berarti mereka bukan menyembah Yesus. Yesus. Jelas ya? Iya, menyembah batu. Lah. Ya? Mereka Jelas. menyembah batu. Dan Jelas. kalian salah. Kalian kan Berarti mengerjakan Kristen,
Kristen mereka menyembah manusia. Pakai sepeda motor. Jangan mau Bang Dia Rex. dengan miniaturnya. Dengar, Romo tadi tadi katanya. bagaimana Romo dari tadi Romo? Dia punya Loh. contoh itu batu hitam dan batu Apalagi, putih. apa mau Apalagi, diulang Mon, lagi? Mon, nanti gigi kau lepas lagi, Mon. Pakai Ah, motor singali semua. kau. Gigi kau lepas lagi Kau nanti, Mon. tadi Gigi kau, bilang, rompong. Salah, kau Romo. tadi bilang, Salah, Romo. ya, satu-satunya Tuhan yang layak Contohnya disembah salah, adalah contohnya salah. Bapa. Iya. Sementara anak ini tidak layak disembah. Berarti ini Tuhan, anak Maria ini bukan Tuhan, betul? Bikin malu. Nah, iya karena dia masih manusia gitu loh. Bagaimana sih? Iya, ini kan anak manusia. Manusia kan bukan Tuhan. Dia mempremi Ya, itu Bang terus? Rex. Bang Rex, jangan Nah, diikuti. ya sudah, berarti anak manusia ini tak layak untuk dituhankan, betul? Jangan Jadi diikuti. kem- Semua. Jadi Jangan kembali tadi, digiring, Pak. jadi kembali tadi kayak awal Jangan tadi itu digiring. bahwa yang disalib itu adalah manusianya. Setelah dia sudah bangkit atau dia sudah bangkit dari salib dari makamnya itu baru itu jadi Tuhan gitu loh. Oh, Allah jadi batu aja disokong manusia nggak disokong mana? jadi semenjak dikandung, dilahirkan oleh Bunda Maria, Sampai disalib. dibesarkan, sampai disalib, Yesus bukan Tuhan. Itu manusia. Manusia. Oh, Bagaimana maksudnya itu? Ya memang demikian. Berarti jadi Yesus bukan Tuhan? Yesus itu baru Bukan Tuhan? menjadi Tuhan setelah usianya 33 tahun. Oh gitu. Berarti Yesus bukan Bukan Tuhan masalah ya? usia 30 tahun setelah dia dikubur dan bangkit gitu loh. Tuhan, hancur Allah dan Tuhan. Tuhan itu beda. Hancur. Ya. Beda Allah dan Tuhan, Romo. Tuhan Berarti- itu kepenguasaan. berarti Yesus itu bukan Tuhan, Romo, Kuasa. bukan? Mengerti nggak? Hasil jawaban mereka. Allah itu bukan Allah Tuhan Bapa ya? di surga. Tuhan setelah sudah bangkit. Oh, Itu berarti sudah- Yesus bukan Tuhan ya, Romo ya? Iya. Bukan. Yesus itu Bagaimana batu. si Blender ini juga kayak cuma bagaimana gila sih itu? kali, ngeri Batu, kali. batu Berarti kalian hitam. menyembah manusia, bukan Tuhan. Iya, Aduh, dia Mas. menyembah batu. Gila, Menyembah ah. batu. Ngeri ya, ngeri. Batu yang Makanya disembah. makanya tadi ada tadi hubungannya tadi masalah tadi daging sampai Hancur. tadi yang tadi Blender. Masih mendingan menyembah manusia daripada menyembah batu. Gila kali. Menyembah manusia kalian. Iya, gila. Iya, Jadi iya. kalian mengikuti ajaran manusia. Iya, masih gila mendingan menyembah kali. manusia daripada menyembah batu. Hancur. Tahu enggak? Hancur Bang Rex berpuluhan. sama Bang Mon. Lebih itu Lukas. mendingan menyembah Bang Mon, manusia Bang daripada Mon. menyembah batu. Bang Mon, Karena iya. Bang Mon, coba itu lihat Lukas 2 nomor 11 itu yang lahir manusia apa Tuhan itu. Coba dibaca. Baca. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini, setiap hari aku nelpon ke rumah sakit mencari Tuhan lahir. Nggak ada yang lahir Tuhanmu. Iya. Pening aku sampai habis pulsaku. Pada hari ini telah lahir Tuhan. Setiap hari ku teleponin seluruh dunia rumah sakit, mana tahu ada Tuhan lahir. Nggak lahir. Hei. Pada hari ini. jangan pakai telepon orang Pening. kafir. Pening Jangan, sampai habis pulsaku. Blender. Aku berharap Jangan setiap pakai hari telepon Tuhan kalian lahir. Setiap hari Tuhan kalian lahir. orang kafir. Kau naik ontak ke Jadi Tuhan kalian Kau naik kontak ke batu hitam baru tanya. Kau naik kontak ke batu hitam baru tanya. Lahir di mana? Jangan pakai telepon itu buatan kafir, bikin malu kau. Ini yang betul yang mana nih? Yesus Boleh itu sejak dijawab ya, lahir Bang Romo, sudah sebelum aku turun ya. Tuhan Aku ada urusan atau sebentar lagi. Yesus itu saat Romo. lahir belum menjadi Tuhan? Yang betul yang Bang mana? Romo, dari tadi kau udah bernarasi dan menyimpang semua. Dan kebetulan Semua. Bang Rex nggak terlalu paham kali dia tentang Alkitab. Udah, kau Kan jangan tinggal premi ya. dijawab Kau, saja. kami semua Kristen, siapa itu yang kau tanyakan itu dan bagaimana terjadinya? Tahu. Jadi saya jelaskan dulu. Itu tadi udah bolak-balik kita dari awal sampai sekarang. Kau muter-muter di situ aja. Bahwa Yesus yang Yohanes 1 sampai ayat 14 itu firman menjadi manusia. Firman itu satu hakikat dengan Allah. Berarti dia keilahiannya sama dengan Allah Bapa. Kenapa dia menjadi manusia? Biar bisa menyelamatkan manusia. Ini manusia ya, bukan cuma Kristen ya. Jadi semua termasuk Anda. Tapi karena Anda memilih nabi yang sesat, yang tukang kaum. Jangan kau sebutkan kami, kalian aja. Jadi Tuhan Yesus itu tetap untungnya
dia Tuhan, dia Justru Nabi kami, justru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memuliakan Yesus. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan bahwa Yesus keturunan pezina, tidak pernah. Nabi kami sangat memuliakan Yesus. Di mana Pak Romo? Hanya Tuhan Yesus jalan Muhammad hidup. adalah Yesus di mana itu? Bukan Tuhan Nabi dia, Muhammad Muhammad tidak itu. pernah menghina Muhammad itu tidak kenal Yesus, Yesus. yang dia tahu itu Justru Isa. yang Tahu menghina nggak? Yesus adalah Ah. umat Kristen dengan mengatakan Muhammad itu Yesus cuma kenal keturunan Isa, bukan Yesus, Pak Romo. pezina. Aduh, kita Ustaz, pun Kalian kita yang menghina Bang Reza, Yesus. kita turun aja kita karena memang Yesus akan umat mengusir umat kalian Nabi kelak Muhammad. di hari Ya, jangan penghakiman di hari menguyut. terakhir. Pengecut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebentar lagi Melainkan kita dia mengucapkan yang selamat melakukan ulang kehendak tahun Bapakku kepada yang di Tuhan sorga. Yesus. Semoga Bukankah panjang umur, kami murah rezeki, bernubuat demi dan selalu diberikan namamu, ya kesehatan. Tuhan? Amin. Oke deh Bang Bui, Blender marah ya. kamu Bang itu. Blender. Ya, selamat sebentar lagi hari kelahiran Tuhan Yesus kami mengucapkan kami kirim papan bunga. Selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesehatan dan diberikan jodoh yang terbaik. Amin. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Amin. Amin Amin ya katanya Bang Rabbal Blender. Alamin. Amin katanya Bang Blender. Diaminkan. Kebenaran itu. Amin katanya. Kebenaran Amin hanya ya Rabbal Alamin. Amin ya. Aku jujur aku bilang, Secara aku gratis. kemarin kalau kalian Natalan, aku jualan urap di gereja. Laris sekali. Kemarin tahun lalu aku selamat dapat tadi omset tempelin 5 kamu. juta jual urap. Kamu kasih Kenapa orang aku bilang? selamat ulang tahun tuh. Enggak, Untuk tunggu orang dulu, tunggu, woi, Kristen. dengar dulu. Nanti Pas selamat aku jual tempelin urap, kamu. dengar dulu, woi, dengar. Dengar, Kalau pas kalian aku jual benar urap, punya Bang Blender kenapa ya. kau jual urap di hari Natalan ini? Karena tanpa diurapi, Yesus tanpa diurapi maka tidak ada Tuhan. Maka kalian diurap nih, urap. Ya, diurap-urap tanpa adanya pengurapan maka tidak ada Yesus. Makanya teman-teman ya, kalau kalian mau cari duit nanti Natalan di gereja, jual urap kalian. Urap tahu kan urap kan? Sayur itu sama apa ya kan? Tolong Ustaz. Ya. Terima kasih lah Bang Hos. Ya, urap. Tanpa adanya urap, maka tidak ada Yesus. Tanpa adanya urap, maka tidak ada Yesus. Ya, jual urap. Aduh. Jual urap. Ya. Surat Al-Jin sudah Kalian mengasih beli tahu. nanti 110.000 satu bungkus, jual aja teman-teman, jual teman-teman. Woi, Nanti surat kasih Al-Jin jangan kasih sudah Simon. mengasih tahu. Mon ini giginya ompong. Mon ini giginya ompong nggak ada Surat gigi, dia cuma lama-lama ngisap aja bisa sampai ngisap betina. Simon. Surat Ya, tandang Simon cuma kau. ngisap. Woi. Nggak bisa dia, giginya betina habis, surat tandang giginya kau habis punya dimakan mulut kitab, itu. dimakan kitabnya. Ya kan? Ngomongnya Simon ini sembarang. giginya habis dimakan kitab, habis ompong. Woi. Coba kalau memang Sampai Kristen betina. tidak menghina Yesus, Iya. coba Jangan tolong menghina. tunjukkan di mana kulub Yesus berada. Di mana? Ada di batu, Pak. Ada. Lanjut Baca, Pak. Bang Blender. Ada di Baca. batu, Pak. Yang tiap hari kalian Sampai sembah habis itu. gigi kau Itu nggak akan kulubnya ketemu di situ. sampai habis Iya. lagi gigi omon habis mencret Sudah, kau kulub di situ, mencret Pak. kau kan Kulubnya sosok di kau bahas situ. sunat kau sosok menghakimi mana sisa Kulubnya kulubnya di sampai habis batu, kau jadikan yang kalian cincin sembah kau jadikan itu. cincin ya Nah. kau jadikan cincin Kulub Muhammad di mana situ, kulubnya sampai habis gigi kau kebanyakan aduh, ngemut kau habis gigi kau bikin kan malu Hei, kau tuh, habis gigi kau kan mon Oh, habis akibat apa bikin malu kebanyakan sampai habis gigi kau semua nggak bikin akan kau dapat malu kulub kau. Yesus itu mana Iya. ngomong kau pun bisa Kampungan itu. sok menghina kau bodoh kali kau bodoh kau longor kau udah tua kau udah tua iya batuk pula kau lagi udah tua aja kau Kena racun menghina aja kerja kaki kau kambing. gak ada otak kau memang mana kulupnya Kena racun mana kaki kambing. mana kulupnya mana Ngapa tahun? mana Ngapa tahun kulupnya racun kaki kambing? mana bangki mana mana Binatang bodoh kau. mana kulupnya mana kalau kau tidak bisa menunjukkan berarti kau menuhankan Tuhan yang tidak sempurna jelas kau mana kulupnya mana bangki mana sampai habis gigi kau pun gak akan kau dapat iya cabut kau hei Udah sepi kita nih. nggak sanggup nggak sanggup jadi teman-teman ya kalau nanti Natalan
Aku sarankan kalian yang rumah dekat gereja, kalian jual urap. Tahu urap kan? Itu sayur apa ya? Ada kangkung, terus yang kelapa digoreng itu ya kan? Campur urap, ada toge. Nah itu. Nah urap itu, jadi aku dulu gitu dapat juga omset, jual satu bungkus 10.000, dibayar sama hotel. Loh ini kenapa kau jual urap? Loh tanpa adanya pengurapan maka tidak ada Yesus. Loh, emang ya Yesus kan diurapi kan? Yesus diurapi dulu sebelum jadi Tuhan. Nah inilah dia urap itu. Jadi urap ini sudah ada sejak zaman Yesus. Dan di sini mengenang sejak Yesus jadi Tuhan, makanlah urap ini. Dibeli urap itu. Itu dia, mereka nggak tahu urap. Ah itu dia kan, tahu kan? Urap itu jual kalian nanti, saranku ya, lumayan loh. Jual omset pas Natalan, jual kalian urap di gereja-gereja, lumayan. Dibeli orang tuh, dibeli. Gini Bang Blender. Kalau menurut literatur Islam, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu semenjak dilahirkan itu sudah dalam posisi seperti di khitan gitu. Artinya kulub Yesus itu nggak pernah hilang gitu loh. Oke, kita merujuk kepada Lukas gitu kan. Iya, Contoh kita merujuk kepada Lukas. Nah, penulis Lukas ini tahu dari mana Yesus itu disunat pada usia 8 hari. Tahu dari mana coba? Iya. Jadi kalau itu benar dia ya, kalau disunat di dalam kandungan ya. Benar ya? Sesuai dengan datanya. Betul, Ini betul. bisa dibaca di NU online. Benar. Jadi sesuai Romo ya dengan dalil KPR 31 tadi ya, dagingnya tidak binasa ya. Betul ya? Iya, betul. Iya. Jadi yang menjadi masalah apabila Yesus ini disunat pada usia 8 hari. Sementara di sisi yang lain umat Kristen meyakini bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan, betul? Betul. Nah, berarti kalau Yesus adalah Tuhan, jadi sebagian daripada diri Tuhan itu ada yang hilang. Nggak sempurna. Nah, kalau sebagian dari Tuhan ada yang hilang, berarti yang mereka sembah tidak sempurna. Sempurna, benar kesimpulannya. Oke. Merica. Hei. Merica. Sinyalmu pun nggak beres. Islam Kristen. Merica. Hei. Apa agamamu? Lihat aja lo. Hah? Lihat tuh. Agamamu apa? Merica. Hei. Kau pun inilah. Kau beli pula handphone merek Oten. Ginilah jadinya. Sinyal kau nggak beres. Ganti tuh. Jangan merek Oten. Kodenya 00 pula tuh. 0000. Hei. Merica jahe tumbar beres ininya. Bang Moto, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Blender. Iya Bang. Masya Allah. Dari mana aja? Jauh-jauh melalak. Aku masih ada kerjaan, abangku. Iya. Lanjut abang Blender sama Bang Romo, Ustaz Tata semua. Dikasih arahan itu Bang Blender biar pada sadar Bang Blender. Iya, itulah cuman lagi mau diarahkan. Bukan kita memperolok-olok ya. Jadi ketika ada yang mu'alaf ya masuk Islam, bukan berarti dia meninggalkan Yesus. Enggak. Sama sekali tidak. Justru dialah yang menjalankan hukum kasih Yesus. Kasihilah Tuhanmu. Dan jelas ketika dia berpindah dari Kristen, jelas dia benar-benar mengasihi Tuhannya. Dan Tuhannya pun mengasihi dia. Itu sangat jelas. Sangat jelas sekali. Karena apa? Semua pernyataan Yesus diikutinya. Diikutinya semua. Dia mengikuti apa yang disampaikan Yesus. Inilah hidup yang kekal.
ya, Yesus mengenalkan kepada umat Kristen untuk menyembah satu Tuhan yang kekal itu. Siapa yang kekal itu? Allah. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya yaitu Allah. Dan Yesus sebagai utusan, jelas ketika dia pindah ke Islam atau pindah atau mualaf, bukan dia membenci Yesus, tidak, justru dia mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Ingat ya, bukan dia meninggalkan Yesus, justru dia menjalankan hukum kasih yang disampaikan Yesus, yaitu kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan pikiranmu, dengan kekuatanmu. Ini jelas orang-orang yang dikasihi itu yang benar-benar mengikuti pernyataan Yesus, bukan mengikuti ajaran Paulus. Paham ya? Jadi di sini kami jangan kalian marah, jangan. Benar, kita mengikuti jalan yang lurus. Apa yang dikatakan Yesus, ikutilah jalanku yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Apa yang jalan lurus? Mengikuti perkataan dan ajaran-ajaran Yesus. Itu dia, ikutilah jalanku. Nggak ada Yesus mengajarkan ke gereja, nggak ada Yesus mengajarkan menggunakan pakai jas, yang pakai sepatu, yang kanan di kiri, kiri di kanan terbalik-balik. Nggak ada lagi Yesus mengajarkan apa joget-joget. Yesus melarang untuk memakan babi. Banyak, ikuti jalannya. Inilah jalanku. Kalau kalian mau selamat, ikutin jalan Yesus. Kalau mau selamat, kan tadi sudah dikatakan, ketika raja, ya, raja itu, Bapa itu adalah raja, ya, Tuhan ini raja di atas raja, kerajaan. Bapa itu raja, kemudian dia mengutus wakilnya, orang kepercayaannya yaitu Yesus, untuk menyampaikan hal di dunia. Ketika di dunia dia menjalankan misinya, banyak hal dan rintangan yang dihadapin Yesus, sampai-sampai hingga dia dibunuh dan mati. Nah, di situ ketika dia disalib, dia menyatakan, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau nggak tinggalkan aku? Dia itu butuh pertolongan. Yesus butuh pertolongan. Karena apa? Dia datang ke bumi atas perintah raja. Dia turun ke bumi atas perintah raja. Tetapi ketika dia mengalami masalah, kenapa tidak dibantu? Hal yang mudah bagi untuk Tuhannya atau rajanya untuk menolong utusannya. Nah, dari sini kalian seharusnya bisa menilai, ya, orang kepercayaan raja atau prajurit setia raja saja pun tidak ditolong oleh rajanya. Kalian ini dianggap pasukan dan prajuritnya. Umat-umat Kristen dianggap pasukan dan prajuritnya. Kalian nggak menilai? Ya, ini orang kepercayaan raja yaitu Yesus, orang kepercayaan dan wakilnya, asisten pribadinya nggak ditolong. Gimana dengan kami yang prajuritnya yang bukan apa-apa? Kan itu maunya nalarnya. Begitu ya. Begitu kalian nalarnya. Sedangkan wakil atau orang kepercayaan yang Yesus saja pun tidak diselamatkan dan tidak ditolong, bagaimana dengan kami yang nggak ada apa-apanya, yang bukan siapa-siapa? Jelas ya? Gimana nggak akan selamat kalian? Benar? Oke, ini ada Bang Juma KW apa mana nih sekarang? Zumanto. Aduh, ngapain lah kok cloning? Kampungan kau? Hah? Tahu kok? Nama saya Mensuma, Bang Zumanto. Kampungan kau, kampungan kau. Bodoh. Zumanto. Bodoh kau. Kenapa kau mau cari pansos? Ya. Zumanto. Mau cari follower kau? Bang Blender. Ini ini si mayoritas lempar aja, udah nggak bakal terjadi diskusi, kita lempar aja. Mengkloning bodoh kali. Nggak sanggup. Ya begitulah. Analoginya sesuai analoginya seperti yang aku sampaikan tadi. Contoh, ketika sebuah perusahaan, seorang pemimpin ya mengutus wakilnya untuk menangani sesuatu masalah. Contoh, misalkan ada sebuah lahan yang bersengketa, diperintahkan wakilnya untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian ketika wakilnya itu turun ke lapangan ya untuk menyelesaikan masalah, rupanya terjadi keributan antara dia dan masyarakat. Sampai-sampai dia hingga mengalami luka, bahkan sampai mati. Kemudian dia pasti menelpon pimpinannya lah, bos, aku di sini lagi masalah bos, tolong bos,
Apa kata bosnya? Udah kau selesaikan sendiri, kau hadapi sendiri aja. Loh, cemana kayak gitu? Ya, cemana sampai dia pun mengalami kematian, dihajar sama masyarakat. Bosnya tidak ada peduli. Kalian sebagai karyawan-karyawan yang lain, anggota karyawan yang lain, begitu melihat seperti itu, apa penilaian kalian? Ini bosnya gila ini. Masa dibiarkan pula wakilnya? Udah bos yang menentukan diutuskan, tapi nggak dibantu. Bagaimana? Bagaimana dengan kita? Suatu saat nanti pasti akan diperintahkan sama bos untuk menyelesaikan masalah. Kita nggak dibantu. Ya tutup perusahaannya, tutup. Nggak ada yang mau kerja satu lagi situ. Nggak akan ada yang mau kerja. Begitulah analoginya sama kayak Yesus ini. Makanya kalian tidak selamat kalau kalian menuhankan Yesus. Jelas? Paham kalian? Ya, silakan. Nona apa? Nona. Siapa? Nona Ambon. Buka mute-nya. Predica, kau mana suara kau? Predica. Ya, halo Bang. Ya, kau Kristen apa Islam? Ya, Kristen. Hei. Aduh, sinyal kau pun nggak beres, kau nggak aja. Kau ngapain? Ya, halo. Lihat aja. Sinyal kau nggak beres. Kau geser dulu, naik ke atas, terus genteng. Oh, begitu. Naik dulu ke atas genteng kau. Ya ketawa. Naik dulu ke atas genteng, sinyal kau nggak beres. Kau ganti handphone kau tuh, jangan kau pakai merek Oten. Iya, kau Kristen? Jangan gitu. Kristen. Kenapa? Iya. Kok Kristen kau? Kenapa kau Kristen? Kau pun lucu lah. Aneh kau nih. Kalau saya tanya balik gimana? Ya iyalah, memang iyalah. Tanya balik gimana? Apa mau kau tanya? Kau kok Islam gitu? Ya. Sinyal kau nggak beres. Kayak mana mau diskusi ini? Aduh. Non Ambon. Sinyal kau nggak beres. Non Ambon. Alah, turun aja lah kau, nggak ada suara. Turunkan ya, Non Ambon. Udah Bang, udah. Sudah Bang, sudah. Oke, udah itu Bang. Udah beres, udah naik genteng kau, Bukan di genteng lagi, di gunung. Di gunung, oh iya, mantap. Oke. Silakan. Gimana? Kau mau diskusi Kenapa Anda tema di situ? apa dengan Ustadz Tata? Silakan. Mau diskusi siapa kau? Bukan. Apa yang bisa kau kuasai? Begini dulu. Kau tapi pakai data ya, jangan congor ya. Oke ya. Pakai data ya. Kau nguasain Bible nggak? Enggak. Enggak usah begitu dulu lah. Enggak, saya mau kejar pernyataan Anda tadi. Kau pikir ini warung kopi, bicara congor. Pernyataan Anda itu tidak ada dasar. Pernyataan Anda tidak ada dasar. Mana yang nggak ada dasar? Justru dari tadi kami pakai data. Coba kalimat terakhir Anda tadi soal Kristen, soal Yesus. Coba. Iya, kalian bagaimana mungkin ya bapaknya saja pun bapaknya Yesus tidak menyelamatkan Yesus. Bagaimana dengan kalian? Oke, itu paham kok? Saya tangkapi dulu ya. Oke, saya tangkapi ya. Jadi gini, sampai kapanpun Anda tidak akan mengerti. Kenapa? Karena Anda tidak paham untuk apa Yesus menjadi manusia. Dan kemudian kenapa dia mati. Lalu kenapa Yesus itu seolah-olah ditinggal bapaknya. Pakai data bicara sini. Jangan nggak pakai dalil. Paham kau? Nah lalu Anda mana datanya? Ada. Anda datanya mana? Ada. Mana datanya? Siapa yang nyuruh dia mati? Mana datanya? Ya siapa yang nyuruh? Ku tanya sama kau, siapa yang nyuruh dia mati? Enggak, mana datanya? Setiap Anda ngomong tunjukkan Yesus data, dibunuh, ingat ya. Yesus dibunuh. Mana datanya? Kisah para Rasul 2 nomor 24. Yesus dari Nazaret yang telah kalian bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Dibunuh. Nah lalu mengerti kenapa dibunuh? Ya dibunuh cemana berarti kalau dibunuh? Keinginan dia? Oke. Yang namanya dibunuh apakah keinginan Yesus? Oke. Yang namanya dibunuh itu apakah itu keinginan dari diri sendiri? Bukan kan? Paham kau? Yohanes 3 ayat 16. Dengar. Nggak usah emosi. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga nggak nyambung kau. Nggak nyambung. Kita dalilnya tadi di mana? Di mana Yesus itu mati atas kehendaknya? Mana? Ngerti nggak? Di mana Yesus itu mati atas kehendaknya? Mana? Di mana? Kehendak siapa? Kehendak Bapa atau kehendak Yesus? Iya, dia mati dibunuh, selesai udah. Apalagi? Memang dia harus mati dibunuh.
Iya, mak kejam kali kau. Oh, kurang ajar kau ya, kau. Oh iya. Makanya Enggak aja kau. Makanya begini. Kurang ajar kau ya. Kau bilang pula. Jadi kau biarkan dia dibunuh. Masuk ke Alkitab Kristen, tapi tidak mengerti. Anda ditertawai anak sekolah minggu. Ada enggak persyaratan untuk memahami kitab kau? Ada enggak persyaratannya? Harus begini, harus begitu. Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Ada. Ada di mana tertulis? Di mana? Di mana? Adakah persyaratan untuk memahami kitabmu itu? Ada syaratnya? Coba silakan tunjukkan. Dengar ya, dengar. Tunjukkan dulu mana datanya kalau memahami kitab itu suka-suka hati. Mana tunjukkan? Saya mau tanya Anda. Dia mana? Tunjukkan. Tunjukkan karena kalian menambahi dan mengurangi firman Tuhan, makanya kami ada di sini. Paham kau? Enggak. Ayo, Anda jangan lari. Anda. Banyak hal cerita kau. Karena kami di sini meluruskan. Lanjut Ustaz. Enggak. Oke, gini aja. Kristen atau punya Muslim? Tunggu tuh Bang Brender moderator aja. Dari gini, temanya siapa yang berkehendak Yesus mati dan apa alasannya dia mati. Ada dalil ya, silakan. Oke, silakan. Duluan, coba berikan ayat dalil bahwa Allah tidak berkehendak Yesus mati. Berikan ayat dalilnya. Oke. Silakan Blender. Pertama dalilnya, saya pakai dalil bahwa yang berkehendak Yesus mati itu iblis. Mana dalilnya? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan. Tenang dulu kan gantian. Enggak nyambung. Loh, dengar ya. Oke, sekarang kamu dulu coba silakan. Siapa yang berkehendak Yesus mati dan apa tujuannya? Silakan. Gantian lo ya. Ayo. Silakan disuruh ngomong, enggak ngomong dan nanti saya ngomong dipotong. Siapa dulu, saya atau kamu? Woi. Oke, di mute saya ya. Jadi yang menginginkan Yesus mati itu yang pertama iblis. Dalilnya mana? Yohanes 8:44 ketika Yesus mau dibunuh. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Lalu bagaimana caranya iblis membunuh Yesus? Oke, baik. Itu dengan tenang dulu, tenang. Pelan-pelan Pak Supir. Dengan cara membisikkan kepada Yudas. Mana dalilnya? Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot dan Simon untuk mengkhianati dia. Yang kedua, orang yang menolak dia sebagai utusan, yaitu orang Israel. Karena memang orang Israel ketika dia menolak nabi atau utusan, mereka bunuh. Seperti Zakaria, Yahya. Makanya Yesus ngaku utusan, ditolak, mau dibunuh. Mana dalilnya? Matius 23:29. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh Israel. Dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ditambah lagi dalam Wahyu 16 ayat 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Nah, memang mereka ini suka membunuh para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Lalu apa alasannya mereka Israel ingin membunuh Yesus? Karena mereka menolak ajaran Yesus. Yohanes 8:37. Memang aku, kata Yesus, memang aku tahu kalian ini keturunan Abraham. Namun kalian mau membunuh aku karena kalian tidak mau menerima pengajaranku. Dengan cara apa mereka mau membunuh Yesus? Dengan cara tipu daya. Mana dalilnya? Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Markus 14 ayat 1. Tunggu dulu, tenang, masih banyak, tenang. Yang penting pakai dalil. Kamu mau banyak kayak apapun nanti yang penting dalil. Jangan omong kosong biar waktu itu
untuk dalilnya. Baik, begini, Bang. Markus 14 ayat 1. Tunggu dulu, tenang Pak Supir. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Ya sudah, kamu aja yang ngomong. Akanmu tunggu dulu. Nah, kamu tadi tak suruh ngomong, tidak mau. Kalau orang ngomong mau Sudah, biar saya dipotong. tanggapin. Tidak tahu sih ya nanti Anda habis tidak ini. terlalu banyak Nanti mengutip. habis ini. Karena semua Habis itu ini ayat tenang. bodong buat kamu. Loh, iya terserah mau bodong mau apa, yang penting dalil. Ya, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Ya, Yesus karena dia mau dibunuh sembunyi dia. Mana dalilnya? Yohanes 18 1-3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ. Lari dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, lari dia mau dibunuh. Gitu. Silakan. Pakai dalil ya, rencananya siapa dan apa alasannya. Silakan. Baik. Baik, pertama jangan dipotong juga saya ya. Oke. Saya akan bilang begini, semua ayat yang Anda kutip itu tidak melihat konteks. Pertama, ketika Anda mengutip di dalam Yohanes itu menyatakan iblis adalah bapamu, itu tidak bermaksud untuk pembunuhan Yesus. Tidak, tetapi itu dalam konteks kebohongan. Oke? Nah, kemudian kenapa Yesus seringkali menghindar pada waktu dia dibunuh? Karena memang konteksnya di dalam kitab yang sama disebutkan bahwa waktunya belum tiba, saatnya belum tiba. Tetapi pada akhirnya satu kali, seperti misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-11 itu, murid-murid sudah bilang kalau kita pergi ke sana, maka di sana Yesus akan ditangkap dan dibunuh. Kan sebelumnya sudah ada itu. Tapi Yesus berkata, yuk kita ke sana. Pada akhirnya itulah nanti Yesus ke salib. Nah, lalu berikutnya saya akan ngomong begini. Kalau mau bilang bahwa Yesus itu atau tidak ada rencana atau dia tidak sadar bahwa dirinya adalah sebagai korban, Matius pasal 20 diungkapkan di dalam Injil Matius itu ada 4 kali Yesus menyatakan dengan sadar bahwa anak manusia akan pergi ke Yerusalem, dia akan ditangkap, disesah, lalu akan dibunuh. Itu 4 kali dia bilang itu sebelum penangkapan itu. Jadi dia sadar. Nah, lalu di dalam Yohanes pasal yang ke-10 dia tahu bahwa dia adalah gembala, dan dia berkata bahwa sang gembala akan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Kemudian lagi di bagian ayat-ayat yang lain selalu Yesus berkata, mari kita pergi. Lalu mereka pergi dan akhirnya terjadilah penangkapan, pembunuhan, penyaliban. Jadi kalau bilang Yesus tidak sadar atau itu bukan kehendak Allah, bacalah di dalam Yesaya pasal yang ke-3 bahwa Yesus itu sebagai sang hamba itu adalah kehendak Allah, dosanya, tetapi dia menanggung atau dia mati karena dosa manusia. Jadi kalau bilang tidak ada kehendak Allah itu salah. Yohanes 3 ayat 16 pun sekali lagi menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam teologi Kristen tidak ada kehidupan kekal, tidak ada keselamatan tanpa kematian pengganti, dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi Bapa tahu kenapa dia mengutus anaknya. Bapa tahu kalau anaknya diutus untuk apa. Dia datang lalu dia mati untuk penebusan. Jadi jangan bawa dalil-dalil asal kutip ayat sana sini, nah lalu seolah-olah Anda benar. Semua kutipan ayat Anda itu didasarkan pada pengutipan yang tidak pada konteksnya, nah lalu ngawur sistematikanya. Oke, itu aja. Jadi belum ada ya dalilnya, kamu cuma ngomong doang banyak, saya langsung pakai dalil bahwa mereka ini merencanakan pembunuhan terhadap Yesus sebagaimana mereka ini merencanakan kepada nabi-nabi sebelum dia. Makanya dalam Matius 26 ayat 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ya. Jadi jelas di sini karena kebencian, tidak ada firman Tuhan, Yesus, kamu nanti harus mati ya. Tidak ada. Makanya Yesus ketika dia mau dibunuh melarikan diri. Bahkan dia berdoa, bersujud. Nah sekarang kamu mengatakan bahwa karena bentuk kasih sayang Allah, dia mengaruniakan anaknya agar supaya orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Oke, pertama percaya sebagai apa? Kedua, hidup yang kekal itu harus mentuhankan dia atau mengakui dia utusan.
Pertama, orang yang percaya ke dia sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Yang kedua, hidup yang kekal di situ harus mengimani Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Dua-duanya harus pakai dalil. Silakan. Oke baik, pernyataan saya yang pertama, saya menyangka Anda, tetapi di dalam penyangkaan Anda saya sudah sisihkan ayat. Saya tadi menyebutnya di dalam Yesaya pasal 53, Matius pasal yang ke-20, kemudian Yohanes pasal yang ke-10. Kalau Anda bilang tidak pakai data, tidak pakai dalil, Anda salah. Nah, lalu berikutnya saya tangkapin lagi kembali Anda dan di dalamnya akan saya tunjukkan bahwa apa yang Anda bilang ini adalah salah. Pertama, perhatikan tidak ada kedatangan Yesus sebagai manusia itu lalu berhenti di titik dia hanya sebagai manusia biasa. Nah, lalu terjadi mungkin anggaplah ya trouble bagi orang-orang Yahudi yang pada akhirnya orang Yahudi membunuh dia. Betul apa yang kita sebutkan bahwa orang Yahudi datang ingin membunuh Yesus, tetapi di sisi yang lain bahwa dalam agama Kristen, teologi Kristen mengakui bahwa setiap kesalahan, setiap dosa harus dihukum. Artinya setiap dosa berkonsekuensi logis setara berimbang kematian. Nah, untuk itu karena kasih Allah maka harus ada yang mati. Nah, karena ada yang mati ini, siapa yang bisa mati? Yang tidak bercacat, yang tidak berdosa, kecuali Allah yang datang menjadi manusia dan dia tidak memiliki dosa. Kitab manapun atau agama manapun atau ayat dalil manapun dipakai, jelas Yesus tidak ditemukan salah dan dosanya, membuktikan dia sebagai korban yang sempurna, yang memadai. Nah, lalu dia mati sebagai pengganti yang akhirnya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kepercayaan yang dimaksud di situ adalah kepercayaan sesuatu yang dipercayai bahwa Yesus adalah Sang Mesias, bahwa Yesus itu datang. Pasal 3 ayat 13 mulai 14, 15, 16 sampai ke bawah itu, bahwa aspek kematian sang anak itu harus terwujud. Tidak bisa tanpa kematian anak. Kekristenan dan perjanjian lama pun mengakui bahwa dosa itu punya konsekuensi yang besar. Maka tidak bisa tidak bahwa keadilan Allah harus berimbang dengan kasihnya. Dia mengasihi, dia sanggup melepaskan, tetapi dia tidak bisa melepaskan tanpa menyelesaikan dosa itu. Maka untuk menyelesaikan dosa harus ada yang mati, itulah Yesus. Jadi kalau Anda mau buat teologi yang lain berbeda dari situ, silakan. Tak apa-apa, paling kami orang Kristen tertawa mendengar semua itu. Oke, makasih. Oke, kenapa nanti yang tertawa ini ya? Oke, kamu terlalu banyak omong, dalil tidak ada, jarang. Sekarang gini, sehingga barang siapa yang percaya, percaya di sini, lihat dia ngaku apa. Pertama, dia ngaku utusan untuk Israel saja, Matius 15:24. Kedua, sebagai juru selamat untuk Israel, KPR 13:23. Terus pemimpin untuk Israel, Matius 2 ayat 6. Yang kedua, percaya kepada dia sebagai nabi, Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Yang ketiga, sebagai penyampai firman, karena utusan itu penyampai firman Tuhan, Yohanes 3:34. Mana dalilnya dia penyampai firman Tuhan? Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Yang kedua, yang keempat, bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan menebus dosa dengan darah manusia, tapi dengan bertobat. Mana dalilnya? Matius 4:17. Ya. Terus juga mengajarkan istighfar minta ampun, Lukas 11 ayat 4. Gitu loh. Karena apa? Karena memang orang yang bersalah dia yang harus bertobat. Bapak tidak menanggung dosanya anak, anak tidak menanggung dosanya bapak. Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 19:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 26 ayat 4. Yang ketiga, hidup yang kekal itu tidak pernah mengimani Yesus sebagai Tuhan, gak ada dalilnya. Yang ada mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Mana dalilnya? Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16 sampai 17. Nah, ini dalil semua. Ya, coba lihat kamu, coba habis ini coba. Nah, ada dalil itu, coba baik. silakan. Oke, baik.
saya tanggapi. Oke, cuman ini terlalu banyak. Saya di luar ya, saya tidak sedang mencatat. Saya mencoba meraba, mengejar terus apa yang Bapak bilang. Oke ya. Nah, jadi saya di situasi umum. Nah, begini. Terus lagi ayat yang diambil tadi oleh Bapak ini, oleh Anda ini, oleh Abang ini, ya. Kami tidak sangkali apakah dia utusan, apakah dia nabi, kami tidak sangkali, tapi Alkitab kami tidak berhenti hanya di situ. Ya, kemudian soal tadi ayat yang diambil Yeremia, yang diambil Yeskiel, bahwa Bapak akan menanggung dosanya sendiri, tidak ikut anaknya. Kami tidak sangkali itu, tapi itu tidak mengabaikan atau menolak bahwa untuk keselamatan itu, ya, untuk keselamatan itu harus ada pihak yang lain. Itu hanya mau menyatakan begini, bahwa setiap dosa berkonsekuensi logis, bahwa setiap dosa harus dihukum secara sepadan, titik. Jadi dosa bapak ditanggung oleh bapak sendiri, dosa anak ditanggung oleh anak sendiri. Jadi tidak bisa dialihkan lalu orang lain yang menanggung. Hanya di situ ayat itu. Aja satu-satu aja bang, kamu udah pakai dalil. Kamu udah pakai dalil satu-satu aja. Silakan. Gini aja dulu. Silakan, ada nggak keselamatan itu hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Silakan. Silakan. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, tuhankanlah aku. Silakan. Ada dalilnya. Jadi begini, kalau Anda mengutip Yohanes, kalau Anda mengutip, justru saya menantang langsung dalil, bang. Langsung dalil, silakan. Oke. Silakan langsung dalil. Apa-apa. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga yang Anda ambil itu, bahwa hidup yang kekal itu adalah dua hal: mengakui Yesus mengakui Bapa satu-satunya Allah yang benar. Nah, lalu yang kedua adalah Yesus adalah anak yang memberikan hidup yang kekal. Tetapi perhatikan gimana? Coba baca. Gimana? Enggak ada salah itu gimana? Dan mengakui Yesus sebagai ini waktunya saya. Lah enggak, nah kamu salah. Gimana sih? Enggak salah kamu. Dan mengakui Yesus sebagai apa di situ? Mengakui sebagai utusan. Ya sudah. Terus di mana hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Mana dalilnya? Oke, sekarang saya tanya Anda begini ya, atau saya tanya, mana dalilnya hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Silakan. Yesus itu Tuhan. Perhatikan pakai dalil, ya silakan. Kelahirannya. Iya, pakai dalil mana? Lukas pasal yang kedua, perhatikan ya, Lukas pasal yang kedua ayat 9, 10, 11. Yesus itu Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Oke, berarti ada dua Tuhan berarti. Berarti ada dua Tuhan di ayat itu. Kami mengakui Tritunggal. Iya betul, kami Tritunggal. Kenapa? Ada enggak? Di situ kan Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tritunggal. Di ayat dua-duanya. Kalau tidak tahu jangan tanya. Anda bukan Tritunggal, gini loh. Di ayat dua-duanya, di ayat itu, ayat dua-duanya, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan di situ? Ada. Saya bilang dua pribadi. Kenapa? Bukan dua Tuhan, dua pribadi. Bukan dua pribadi. Setelah Yesus lahir, maka dia diserahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan siapa? Allahnya orang Kristen, Tritunggal. Di situ Yesus diserahkan kepada Tuhan di ayat itu. Kamu gimana sih ngutip dalil tapi salah? Nggak ada yang salah. Coba baca dua-duanya. Di situ kan ayat 11. Coba baca dua-duanya. Ayat dua-duanya. Yesus itu Tuhan. Sekarang terus diserahkan kepada Tuhan gitu. Anda sudah lari. Terus diserahkan kepada Tuhan di situ di ayat itu. Betul, karena dia berarti ada berapa Tuhan? Itu. Oke, berarti bukan Tuhan dia. Tapi dia manusia, lalu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan diserahkan kepada Tuhan gitu. Nggak bisa memahami kan? Makanya jangan ditanya. Dan makanya dijawab, berarti Tuhan diserahkan kepada Tuhan gitu.